Jumpa lagi dengan saya, Yonatan Wijaya. Salam kreatif. Oke, sini kalian bisa memanggil saya Pak Ju. Saya biasanya di kelas dipanggil dengan Pak Ju aja. Tapi nama lengkap saya sebenarnya adalah Yonatan Wijaya. Itu dari orang tua saya. Kalau dari kampus saya dikasih tambahan nama Eskom. Lanjut. Kali ini Pak Ju akan menyampaikan materi tentang pelajaran administrasi infrastruktur jaringan. Jadi nggak jauh-jauh dari jaringan. Memang orang jaringan, gitu ya. Nah, bangga lah kalian sebagai orang jaringan seperti saya. Ya. Jadi pelajaran sekarang adalah administrasi infrastruktur jaringan. Jadi bagaimana nanti kalian mengolah sebuah jaringan, memanipulasi sebuah jaringan, mengkonfigurasi sebuah jaringan, bahkan mengakali sebuah jaringan supaya kamu bisa mendapatkan atau kamu bisa memperoleh hasil-hasil yang baik. Nah, di administrasi infrastruktur jaringan ini, ya, administrasi infrastruktur jaringan tidak akan tentang infrastrukturnya di kalau sebelumnya pelajaran sebelumnya saya bahas layanannya, nah infrastrukturnya. AIJ biasanya akan ada nanti yaitu AIJ. Tapi di sini akan saya bagi menjadi dua part, ya. Ini part pertama supaya kalian bisa memahami. Nanti di part kedua kita akan mengkonfigurasinya. Jadi di part pertama kalian akan saya ajari tentang teori dasar, teori dasarnya tentang infrastruktur sebuah jaringan itu seperti apa. Nah, kebetulan di part 1 ini kalian akan mempelajari tentang virtual local area network atau bahasa kerennya disebut dengan VLAN, virtual local area network. Apa itu VLAN? Kita pelajari sekarang. Nah, VLAN itu dasarnya sebenarnya adalah LAN, local area network. Kalian kenalnya mungkin di waktu SMP atau di pelajaran sebelumnya, kalian di pelajaran TIK atau sekarang dengan TKI, teknologi komputer dan informatika, mas. Nah, itu sama sebenarnya. Dasarnya adalah LAN. Jadi dasarnya adalah LAN. Nah, di sini LAN beri pengertian bahwa LAN lokal area network, berarti jaringan yang pada area sempit, area tertentu biasanya dengan jarak 100 meter lebih dari 1 meter, karena komponen utama dalam sebuah jaringan disebut sebagai jaringan, maka lebih dari 1 komputer, minimal 2 lah, 2 gitu ya, seperti itu. Nah, cakupannya sangat kecil, ya, jaringannya sangat kecil dan terbatas. Contohnya sekolah sini, kantor, ya, di rumah, dalam satu gedung, itu bakal ada network. Ada lagi temannya, teman metropolitan area network, namanya juga metropolitan, tapi satu kalau terus ada lagi, ada wide area network. Wide berarti dia luas, jaringan yang luas berarti lebih dari kota, berarti antar kota, seperti itu. Nah, terus ada lagi yang lebih luas lagi, yaitu bukan Indomie ya, internet internasional network. Nah, kecepatannya kalau LAN itu hanya 2 hingga 100 Mbps. Kalau kalian pernah melihatnya di dalam jaringan, Pak, kalau sudah koneksi di jaringan, coba dicek speednya, dia pasti akan, saya tidak bilang di internet ya, saya bilang di lokal area network. Dia akan dicek bahwa dia kemampuannya 2 sampai 100 Mbps. Mbps itu berarti megabit per second. Nah, hitungannya second, yang satuannya di dalam jaringan itu second bit per second Mbps. Nah, itu adalah LAN. Nah, di dalam sebuah LAN itu sendiri ada beberapa karakteristik LAN itu sendiri. LAN itu dia punya karakter, kalau di banyak bahasa Indonesia karakteristik, nah, sebuah karakter itu
sifat. Kalau di manusia itu sifatnya, karakternya seperti apa. Kalau di LAN karakteristiknya adalah dia berada dalam ruang itu geografi yang lebih kecil, lebih sempit. Contohnya tadi kantor, kampus, sekolah, rumah, gedung, itu juga. Kalau area network kan tapi dari satu komputer, tapi dari satu komputer bisa disebut dengan jaringan. Ya, jaringan komputer LAN, cakupannya kecil. Yang kedua, LAN memiliki kecepatan perpindahan data yang lebih tinggi karena cakupannya kecil, jadi cepat transfernya. Contohnya, kamu seperti lagu itu, ya bacanya hanya 5 langkah dari rumah. Nah, kan lebih cepat ketemunya daripada yang 500 km dari mana? Surabaya. Nah, lebih jauh, tapi lebih cepat lagi kalau kita video call. Nah, tapi tidak bisa gandeng ya. Yang ketiga adalah LAN dapat berfungsi baik dengan adanya jalur komunikasi. Ya, dengan kata lain, internet tadi yang bisa disebutkan. LAN kalau dikasih internet, kamu akan bisa bukan lebih lumayan yang luas kalau kamu jangkau dari sebuah jaringan web. Jika internet tersebut dialiri koneksi layanan internet. Kalau tidak ada, ya tidak apa-apa. Berarti kamu hanya bisa dalam jaringan lokal tersebut. Kamu bisa berkomunikasi dalam lokal area tersebut. Ini akan dipelajari di pelajaran yang lain. Ya. Ini akan mempelajari pelajaran yang lain itu mendalami LAN itu seperti apa. Gitu. Nah, itu adalah karakteristik dari LAN sendiri. Kemudian, nah di sini saya sebutkan KLAN ya. KLAN itu sebenarnya komponen dasar yang mendukung sebuah lokal area network. Kenapa kita bicara LAN dulu? Padahal yang dibahas tadi topiknya adalah lokal area network. Ya. Nah, kita perhatikan dulu LAN. Nah, ulas lagi, LAN itu lokal area network, jaringan lokal sempit ya, area yang kecil. Nah, di sini ada komponennya. Yang pertama adalah workstation. Harus ada workstationnya. Kalau bahasanya di komputer biasanya di apa ya? Pelajaran kita itu di workstation biasanya dikenal dengan bahasa Indonesianya kalau diartikan area kerja gitu ya. Padahal kalau di sebenarnya itu adalah sebuah komputer biasanya. Komputernya itu disebut dengan workstation. Tempat kerjanya kan komputer atau laptop. Nah, pada dasarnya server itu kan layanan. Tugas utamanya memberikan sebuah layanan. Server di sini yang dimaksud adalah suatu hardware atau perangkat keras yang fungsinya melayani dari workstation tadi, melayani internet juga. Yang menghubungkan antara workstation komputer lain tadi menjadi satu, bisa terhubung, bisa terkoneksi. Itulah tugasnya dari server di sini yang dimaksud. Yang ketiga ada link. Link ini adalah bagian dari jaringan LAN yang menghubungkan peralatan seperti workstation yang server tadi. Jadi ada workstation, komputer, ada servernya yang memberikan layanan, ada linknya. Nah, ini yang menghubungkan. Biasanya ini ada dua tipe, ya, wired dan wireless. Wired berarti menggunakan kabel, wireless berarti tanpa kabel. Kalau tanpa kabel berarti kamu menggunakan sebuah akses point. Nah, akses point atau transport ya. Yang keempat, di sini ada NIC, Network Interface Card, yaitu sebuah piranti pendukung dari sebuah jaringan yang fungsinya adalah menghubungkan komputer satu dengan komputer lain menggunakan kabel wired. Network software berarti perangkat lunak dalam jaringan, perangkat lunak yang mendukung sebuah jaringan. Ya. Nah, untuk menjalankan jaringan LAN sebagaimana mestinya, jadi pendukungnya lengkap. Ibaratnya kalau kamu menjalankan sebuah komputer, kalau kamu ingin menggunakan WiFi, ya setelah instalasi OS, maka kamu perlu yang namanya driver. Nah, di dalam jaringan yang dimaksud network software ini adalah drivernya WLAN atau drivernya Ethernet card. Dalam laptop pasti ada. Nah, itu berapa komponen dalam lokal area network. Selanjutnya itu adalah komponen dasar LAN ya.
Selanjutnya adalah sini saya akan menjelaskan beberapa VLAN. Nah, ini baru kita masuk ke VLAN. VLAN itu adalah virtual local area network. Jadi local area network yang tadi itu bisa kita virtualisasi, bisa kita simulasikan, bisa kita kelompokkan seakan-akan di dalam sebuah local area network itu ada local area network lagi secara simulasi, secara simultan, ya kita kelompokkan. Misalkan dalam satu local area network ada 10 komputer. Nah, kita buat grupnya. Misalkan grup 1 namanya VLAN 1, grup 2 VLAN 2, grup 3 VLAN 3. Dan itu nama komputernya tidak selalu harus urut. Misalkan yang perempuan saya kasih VLAN 1, misalkan ada 4. Yang laki-laki ada 2, saya kasih VLAN 2. Ya kan? Terus tinggal berapa? Berarti 4 tambah 2 6. Tinggal 4. Yang 4, nah ini nggak jelas laki-laki atau perempuan, misalkan kita kasih ke VLAN 3. Nah, contohnya tapi tidak bisa kamu lihat secara kasat mata secara langsung, namanya juga jaringan, tapi bisa dicek kalau itu adalah grupnya si VLAN 1, itu grupnya VLAN 2, itu sih. Sekali lagi, jadi kita bisa mengkonfigurasi LAN tanpa melihat fisiknya. Kalau LAN tadi berdasarkan fisiknya, kalau LAN memanipulasi dari fisiknya tadi, divirtualisasi, disimulasikan, ya, dikelompokkan. Nah, ini ada beberapa keuntungan ketika kita menggunakan VLAN. Di antaranya adalah ini keuntungan kita menggunakan VLAN. Yang pertama adalah security, keamanan. Jadi akan mengurangi peluang terhadap pelanggaran yang terjadi saat kita menggunakan sebuah jaringan. Jadi lebih aman. Lebih aman ini kenapa? Oh, ini yang melanggar itu anggotanya VLAN 1. Nah, ketahuan itu. Kita tinggal blokir aja VLAN 1 grup. Kita blokir sehingga kan dia terkurung, terisolasi. Nah, mau nggak mau dari situ akan ada pengaduan. Nah, itu salah satunya. Itu tingkat keamanannya. Nah, tanpa mempengaruhi anggota grup yang lain atau VLAN yang lain. Yang kedua, cost reduction. Jadi mengurangi dari biaya yang dikeluarkan. Nah, kenapa? Kita tahu bahwa IP address sebagai alamat utama sebuah jaringan, ya, itu ada batasnya. Bahkan lokasi 25, lokasi 26, 27, dan sebagainya itu kalau kita tidak menggunakan VLAN maka akan habis ketika kita menghadapi jaringan besar. Dengan adanya VLAN kita bisa mengatur simulasinya dalam satu network, itu kita kasih lagi network lagi di dalam. Nah, gimana namanya network yang divirtualisasi ringan, cepat, lebih aman. Nah, kita bisa tahu bahwa itu kalau ada kesalahan itu grupnya siapa, VLAN-nya siapa, gitu ya. Jadi VLAN ID ada 1, 2, 3, 4. Kalau secara default itu 1. Ya, VLAN itu secara default dimulai dari 1. Meskipun ada VLAN 0. Ada VLAN 0 ada. Tapi secara teori disebutkan bahwa VLAN dimulai dari 1. Kemudian yang ketiga, keuntungan dari VLAN adalah higher apa ini? Sebutnya performa tinggi, gitu ya. Misalnya seperti itulah, performa tinggi. Jadi dengan adanya VLAN meningkatkan sebuah performa dari jaringan tersebut. Ini enggak rebutan, ya, semuanya teratur, semuanya akan terarah di situ, sehingga kualitasnya kerjanya akan memberikan suatu performa yang cepat, tinggi, gitu ya. Kemudian selanjutnya keuntungan dari VLAN adalah broadcast storm mitigation. Apa itu ya? Semuanya di sini bahasa Inggris. Nah, di situ saya jelaskan di bawahnya. Kalian bisa lihat nanti di modulnya ya. Saya sampaikan juga di situ, saya nampilkan. Broadcast storm mitigation itu mengurangi jumlah peralatan yang berpartisipasi dalam broadcast storm. Jadi mengurangi jumlah perangkat. Misalkan di jaringan LAN
ada 10 komputer dengan perangkatnya. Dengan adanya itu kita bisa mengurangi perangkat yang dibuat di situ, misalkan switch-nya kalau bikin LAN switch-nya harus banyak. Kalau virtual LAN kita bisa manipulasi di situ bahwa satu portnya di switch ya tentunya switch-nya harus manageable ya. Kalau nggak manageable nggak bisa kita buat VLAN. Nah, kelemahannya di situ sebenarnya salah satunya. Meskipun kita diberikan beberapa keuntungan yang menutupi kelemahan tersebut. Ya, jadi satu port di switch itu bisa mengakses banyak satu VLAN misalkan, satu network misalkan 255 user ya, 255 user atau katakanlah 254 lah, 254 user bersihnya. Nah, itu satu port ya. Kalau switch-nya manageable isinya 24, tinggal kalikan aja berapa keuntungan yang bisa kita dapat ketika kita menggunakan VLAN dibandingkan local area network yang biasa, maka switch-nya juga akan lebih banyak. Satu port 25 user kita masukkan ke access point udah banyak gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah ini, pengelolaan jaringan akan lebih mudah, improved IT step efficiency. Jadi mengelola jaringan itu akan lebih mudah, lebih gampang. Perjalanan kita akan lebih gampang, lebih mudah ya daripada kita local area network yang biasa. Karena nggak disibukkan dengan pembagian IT yang notabene jelimet ya. Seperti itu. Yang terakhir, keuntungan dari VLAN adalah mempermudah pengelolaan sebuah proyek yang bekerja dengan aplikasi yang khusus. Jadi kalau ada aplikasi yang khusus, misalkan VLAN 1 hanya untuk kabit gitu ya, atau untuk direktur gitu. VLAN 2 hanya untuk staff-staffnya, VLAN 3 hanya untuk karyawan cleaning misalkan, atau ini dapur dan sebagainya. Itu diberikan sebuah VLAN sendiri. Ya, contohnya gini, dalam satu ruangan kita kelompokkan A, B, C, D. Nah, ternyata ada di kelompok A salah satu anggotanya yang melakukan kesalahan misalkan. Nah, itu yang kita blok aja, yang di grup A saja tanpa mempengaruhi anggota kelas yang lain. Bayangkan kalau kita tidak menggunakan VLAN, maka yang menjadi kesalahan akan menjadi satu kelas, padahal yang melakukan adalah sekelompok tertentu. Lagi yang terakhir adalah jenis-jenis VLAN itu sendiri. VLAN punya jenis-jenisnya, ada macamnya, kalau jenisnya macam. Nah, kalau tadi ada komponennya, VLAN, ada apa itu VLAN juga punya jenis. Berapa? Pertama adalah default VLAN. Default VLAN ini ketika komputer itu dihidupkan setelah dikonfigurasi, VLAN pertama yang muncul adalah default VLAN. Nah, itu namanya default VLAN. Yang kedua ada yang namanya data VLAN. Data VLAN ini yang termasuk data VLAN ini adalah konfigurasi untuk user yang hanya untuk user dan tidak memiliki kemampuan untuk voice based traffic. Jadi tidak punya kemampuan voice based traffic sama sekali. Voice itu suara, based itu dasar ya. Basicnya traffic berarti alur ya, alur suara nggak bisa menggunakan itu data VLAN. Nah, yang ketiga itu bisa disebut dengan native VLAN, native, NATIVE, native VLAN. VLAN yang muncul ketika kita membuat port trunking. Nah, itu akan kita bahas di part 2. Part 2 nanti kita akan bahas bagaimana mengkonfigurasi VLAN dan bagaimana kita membuat trunking protokol. Tuh. Nah, native VLAN ini fungsinya untuk tagged traffic dan untagged traffic. Apa itu? Nanti kita bahas di part 2. Oke. Yang keempat adalah manajemen VLAN. VLAN yang dikonfigurasi untuk mengatur. Manajemen itu mengatur. Jadi seorang manajer adalah seorang pengatur. Manajemen VLAN berarti mengatur sebuah VLAN tadi. Terakhir ada voice VLAN. VLAN yang dibuat untuk VoIP. Nah, ini juga kita akan belajar tentang bagaimana mengkonfigurasi supaya VLAN tersebut bisa digunakan dalam suara atau VoIP, Voice over Internet Protocol, yang akan dibahas
di pelajaran yang lain lebih dalam. Nah, di sini kita bahas VLAN-nya, virtual local area. Itu adalah beberapa jenis dari VLAN. Nah, sweet spot pada VLAN ini ada mode akses, ada mode trunking. Mode akses itu untuk melewatkan trafik dari VLAN, suatu VLAN, dan hanya bisa melewati satu VLAN saja. Ini melewatkan trafik dari sebuah VLAN, tapi hanya satu VLAN saja, tidak bisa lebih. Itu adalah mode akses dalam pengaturan nanti. Kalau mode trunk ini bisa melewatkan traffic dari beberapa VLAN secara bersamaan. Trunk seperti gambarnya. Jadi trunk itu lurus, akses ke bawah. Jadi jaringan ke bawah itu akses, yang lurus sesama itu adalah trunk. Oke. Sini sampai di sini part 1. Kalian semoga memahami materi apa sih itu LAN, apa sih itu virtual LAN, ya, yang mana nanti lebih dalam akan kita pelajari pada part 2. Kita akan mempelajari part 2 nanti, yaitu khusus konfigurasi, khusus mengkonfigurasi. Software yang perlu disiapkan adalah Cisco Packet Tracer. Kita harus menggunakan Cisco Packet Tracer ya. Itu sebagai software simulasi untuk VLAN, padahal VLAN juga bisa digunakan di mikrotik. Ini seperti ini ya, FB itu bisa. Jadi kita juga pelajari. Yang pertama untuk simulasi adalah Cisco Packet Tracer. Silakan. Tipsnya, jangan menggunakan Cisco Packet Tracer ketika kamu online jika tidak memiliki akunnya. Kalau saya punya akunnya, saya meskipun online saya bisa menggunakan Cisco Packet Tracer secara free karena saya punya akunnya. Ya, punya akunnya dari Cisco Packet Tracer. Terus yang kedua, install di Windows kalian. Jika mengalami kesulitan, silakan hubungi. Bisa menghubungi Pak Su, hubungi di nomor-nomor yang ada orang-orang yang lebih paham. Atau mungkin Mbak Google dia beli. Itu yang perlu disiapkan. Kalau nggak Pak, saya nggak punya laptop dan sebagainya, boleh pakai laptopnya warnet. Nah, itu ya. Siapkan itu untuk part 2. Pak, saya nggak punya sama sekali, nggak punya biaya dan sebagainya. Lihat aja tutorialnya, pahami, tulis kalau perlu, akan lebih baik. Oke, sampai jumpa di part 2. Salam kreatif dari Pak Jo buat kalian.